pada hari ini. Semoga dengan kehadiran semua dapat menyerikan lagi majlis ini dan menambahkan lagi iman kita dari semasa ke masa, insya-Allah. Sebelum saya sampaikan ataupun saya serah mikrofon ini kepada Syekh, insya-Allah saya akan menerangkan sedikit tentang biodata Syekh. Nama sebenar Tuan Guru kita ialah Al-Fadil Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Bajari Al-Makki. Beliau berasal daripada Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Harus Amuntai pada tanggal 1 September 1960. Beliau merupakan anak yang ketiga daripada 7 beradik dari sebuah keluarga yang taat pada agama. Bonda beliau yang bernama Hajah Rahmah binti Haji Muhammad Sabri adalah puteri daripada seorang tokoh ulama besar di Kalimantan Selatan. Dan beliau juga mendapat pendidikan awal di sekolah rendah di Kampung Harus. Kemudian pada tahun 1974 beliau belajar di Pondok Pesantren Normal Islam. Walau bagaimanapun, beliau menamatkan pengajian di pondok tersebut. Sebelum tamat beliau di pondok tersebut, seluruh keluarga beliau telah berhijrah ke tanah suci Makkah. Dan pada tahun itu juga, iaitu 1974, beliau meneruskan pengajiannya di Madrasah Syaulatiyah sehingga tahun 1982. Dan beliau banyak mengikuti pengajian yang diadakan di Masjidil Haram dan di rumah para masyayikh di sana. Jadi itulah sedikit tentang Syekh. Jadi kalau ada tidak salah daripada saya punya maklumat, saya minta maaf daripada Syekh dan insya-Allah saya akan betulkan. Jadi insya-Allah selepas daripada program, maksudnya ceramah Syekh kita akan ada juga konsultasi Syekh, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama memaparkan sepenuhnya apa juga butiran-butiran yang dikatakan oleh Syekh. Kita ambil dia, tulis dia dan kita amalkan. Seterusnya kita sifatkan kepada mereka yang tak ada di sini, kepada sahabat kita yang tak ada, yang keluarga kita yang tak ada di sini, insya-Allah. Jadi insya-Allah dengan ini saya menyerahkan majlis kepada Tuan Guru kita Syekh Nuruddin. Majlis mempersilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ucapan ribuan terima kasih kepada pengurusi majelis dan juga ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terbabit, yang terlibat dalam program majelis yang kita adakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan program kita akan berlangsung dengan nyaman, aman, tidak ada sembarang gangguan, baik gangguan seumpama hubungan dengan dunia luar, dengan SMS, WhatsApp, Facebook, dan juga hal-hal yang seumpamanya. Mudah-mudahan dengan matlamat dan target yang telah diberikan oleh pihak madrasah tentang matlamat dan tujuan dalam pendidikan itu untuk apa, kenapa dengan kita mengaji, kenapa dengan kita belajar, kenapa dengan kita menghabiskan waktu dengan usaha-usaha yang seperti ini. Tentu kalau pada waktu dengan kita tidak mengenal pengorbanan kita ini untuk apa,
Dan keberadaan kita ini juga untuk apa? Di samping juga dengan peluang yang Allah bagikan kepada kita, ini untuk apa hakikatnya? Fala budda min ma'rifati hakikatil hayat. Yang dengan kita harus paham kenapa dengan kita manusia merupakan makhluk yang Allah bedakan daripada segenap makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Sejumlah berapa dengan ciptaan yang lebih kuat, yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih hebat daripada manusia, tapi ternyata tetap dengan manusia lebih hebat. Sejumlah berapa yang lebih tinggi, sejumlah berapa yang lebih berat, sejumlah berapa yang lebih keras, sejumlah berapa yang paling panjang umurnya, sejumlah berapa yang leluasa dalam kehidupannya. Namun yang walaupun seperti itu, sebutkan saja, baik yang berada di atas permukaan bumi, ataupun juga yang berada di bawah kolong langit, atau juga yang berada di dalam dasar laut, satu persatu secara terperinci Allah ciptakan itu adalah untuk kepentingan manusia. Yang sehingga kita sudah tidak perlukan agar bagaimana, macam mana pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah tidak ada. 1001 macam makanan, 1001 macam minuman, 1001 macam buah-buahan, 1001 macam keperluan. Jenis-jenis yang seperti apa bentuknya dengan pakaian, jenis-jenis yang seperti apa bentuknya dengan makanan, jenis-jenis yang seperti apa bentuknya dengan minuman, jenis-jenis bentuk yang seperti apa rupa dan coraknya, dengan tempat kediaman, dengan keretanya, dengan transportasinya, daripada bermacam jenis motor, kereta, pesawat, kapal laut, armada laut, begitu juga dengan kereta apinya. Itu semuanya Allah ciptakan min ajli banil bashar, demi untuk kepentingan manusia. Jadi di saat dengan kita menyaksikan semua yang tertatap dengan pandangan mata kita melihat, yang kita dengar dengan perantaraan telinga, apakah itu dengan tanamannya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan hewannya, dengan binatangnya, dengan udaranya, dengan airnya, dengan planetnya, sejumlah dalam berapa juta planet-planet yang ada di angkasa lepas, di angkasa luar, itu terciptakan untuk kepentingan manusia. Kita nak korek potensi yang seperti apa yang ada pada manusia, dan kemuliaan yang seperti apa yang tersirat dan juga yang tersembunyi dalam kehidupan manusia. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan bani Adam, umat manusia. Takrim dengan ibadahnya, takrim dengan ilmu pengetahuannya, takrim dalam kehidupannya, takrim dengan makanannya, takrim dengan minumannya. Coba tengok kalau kita perhatikan bersama, Masya Allah tabarakallah, jenis-jenis makanan yang kita makan tidak terhitung. Kalau saya sebutkan diantaranya yang walaupun bahasa basi, tapi itu mengenyangkan perut juga kalau kita sebut. Berapa jenis-jenis nasi goreng, dengan nasi goreng paprikanya, dengan nasi goreng Melayunya, dengan nasi goreng Cinanya, dengan nasi goreng spesialnya, dengan nasi petayanya, dengan nasi goreng Jeponnya. Jepun tak pernah makan nasi goreng itu, ternyata dimakan sama orang Melayu. Kemudian dengan jenis-jenis minuman, dengan tongkat Ali, tongkat Abu Bakar, tongkat Omar, dengan teh tarik, dengan teh apa, dengan sirap Bardo, dengan sirap Jogja, dengan sirap Alur Mengkudu juga barangkali. Itu jenis-jenis minuman yang diminum. Jenis-jenis pakaian tidak terhitung, jenis-jenis kendaraan tidak terhitung. Yang sehingga kalaulah dengan matlamat hidup yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Itu memang betul-betul matlamat dan target Allah menciptakan manusia untuk ibadah akan pasti terpenuhi. Kenapa? Sebab keperluan yang kita perlukan dalam hidup lebih daripada cukup. Keperluannya dengan air, keperluannya dengan udara, keperluannya dengan makanan. Kalau dengan seumpama makanan tidak kurang daripada dalam 1/4 permukaan bumi itu adalah daratan. Kalau dengan keperluannya kepada air, kenapa dengan air sampai dengan jumlah hitungannya 3/4 daripada daratan? Itu kan? Begitukah? Atau tersalah? Air 3/4, sementara 1/4 daratan. Oke, khair. Kenapa? Sebab
Kalau untuk keperluan kita makan, untuk keperluan kita hidup, sebagai penunjang hidup dengan bermacam-macam jenis makanan, dengan sejumlah tidak kurang daripada sekian juta hektar, bukan ekar, luasnya permukaan bumi Allah Jalla wa'ala, insya Allah sebesar apapun perut manusia, sebesar apapun mulut kita, tidak akan mungkin habis untuk kita memakan sejumlah sekian tanaman dan juga dengan tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan daripada permukaan bumi. Tapi kena mengingat, itu dengan pohon-pohonan yang tumbuh, itu dengan tanamannya, itu dengan padinya, itu dengan gandumnya, itu dengan jagungnya, itu dengan sagunya, itu dengan buah-buahannya, mangga, manggis dan lain sebagainya, itu memerlukan siraman air yang cukup. Maka dengan 3/4 daripada permukaan bumi itu daripada air untuk menyiramkan, untuk menyirami, membasahi permukaan bumi Allah Jalla wa'ala, yang sehingga dengan segala tanaman dapat tumbuh dan juga dengan segala tumbuh-tumbuhan dapat segar. Keperluan-keperluan yang kita perlukan mekar dan berbunga, kemudian bertunas dan berbuah matang, masak untuk dijadikan atau juga untuk menjadi makanan manusia. Kenapa dengan udara sejauh kita memandang ke atas dan bawah, samping dan menyamping penuh dengan udara? Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, tidakkah air itu akan dapat menyiram, akan tersiram kepada permukaan bumi dan juga kepada permukaan tanaman-tanaman yang tumbuh, hutan yang tidak terhitung banyaknya dengan perantaran udara hujan turun. Masya Allah tabarakallah. Jadi kita tak payah pikir macam mana untuk kita menyiram hutan, macam mana untuk kita menjaga pengairannya, macam mana untuk kita mengamankan keselamatannya. Tumbuh, bertunas, berbunga, berbuah, masak, matang, kita nikmati. Itu adalah urusan daripada angin, dengan leluasa angin yang mengumpulkan awan, dengan urusan angin yang menyerap air daripada permukaan laut, yang sehingga diturunkan untuk membasahi permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa terlampau banyak sangat yang namanya udara? Sebab kalau seperti dengan makanan, kita boleh bertahan tanpa makanan dalam 3, 4, 5, 6 hari. Kenapa pula dengan air? Bagaimana juga dengan air? Kita masih boleh bertahan tanpa minuman juga dalam 2, 3, 4 hari. Tapi mampukah kita bertahan daripada udara dalam setengah jam atau juga dalam 15 menit? Dan boleh kita coba bersama. Jangan bernafas. Sekat dulu 2 lubang hidungnya, tutup mulut. Lama mana kita boleh bertahan? Kalau boleh bertahan sampai 1 jam, insya Allah penghujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itulah hikmat Allah menciptakan udara dalam berapa kali ganda lebih banyak daripada air lebih banyak daripada daratan, sebab itu adalah kebutuhan manusia. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau seandainya alasan-alasan itu dan ini, apakah kena faktor makanan, apakah kena faktor minuman, apakah kena udara, apakah kena keperluan, apakah dengan transportasinya, peralatan komunikasinya, teknologinya, keperluan-keperluan yang kita perlukan terpenuhi lebih daripada cukup. Atas alasan apa kalau manusia itu tidak sujud, tidak mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala, sajidan mukabbiran muhallilan Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan minumannya, dengan makanannya, minumannya, tempat tinggal dan kendaraannya. Kalau kita melihat satu persatu, ternyata justru keperluan hidup manusia itu yang lebih mahal kalau dibandingkan dengan keperluan hidup daripada semua makhluk.
Katakan saja, sebut yang mana yang paling besar. Apakah kira-kira dengan gajah? Apakah kira-kira dengan lembu? Apakah kira-kira dengan buaya? Apakah kira-kira dengan kambing? Apakah kira-kira dengan kerbau? Apakah kira-kira dengan rusa? Sebutkan saja satu persatu daripada jenis-jenis binatang. Kalau dengan seumpama binatang-binatang bas, kita tidak perlu menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Kita tidak perlu menyediakan lahan, tempat bersukan, tempat jogging, tempat senam aerobik, ijtima, musala, itu tidak perlu. Mereka hidupnya di hutan tanpa memerlukan bantuan dan pertolongan daripada manusia. Oke, kira-kira dengan makanannya, kambing sejak daripada dahulu, lembu sejak daripada dahulu, kerbau sejak daripada dahulu, makanannya rumput. Apakah kira-kira ada yang namanya nasi biryani, ada yang namanya nasi mandi, ada yang namanya nasi kerabu, nasi dagan, nasi kandar, nasi lemak, nasi goreng, itu tidak ada. Yang dimakannya tidak lebih daripada rumput-rumputan. Dari sejak dahulu sampai sekarang, manusia yang makanannya macam-macam, Masya Allah, tabarakallah. Dengan nasi saminnya, dengan nasi bukharinya, dengan nasi buryaninya, dengan nasi mandinya, dengan nasi tayamumnya akan datang. Tuh, makanan manusia, Masya Allah, tabarakallah. Tadi petang makan nasi apa? Hah? Asrama pagi roti canai, nasi lemak, roti Arab, nasi kerabu, nasi belau. Yang mana satu? Sarapan pagi nasi soto. Oke, tapo. Tengah hari nasi lemak, nasi belau. Alhamdulillah. Malam roti aja. Lapak nanti. Jenis-jenis binatang yang saya sebutkan tadi itu makanannya tidak pernah berubah-ubah. Pakaiannya, Masya Allah, tabarakallah. Tengok, memang pakaian kita di sini nampak kelihatan sama, seragam. Tapi pada waktu kita keluar, macam-macam fashion pakaian. Apalagi dengan akhwat, Masya Allah, tabarakallah. Atau dengan muslimat. Kerudung. Suatu almari. Lanova, Isra, Farida, Azizah, Nafisah, Aisyah, kudung lebo, kelabo, kudung kecil, tak tahu macam-macam fashion. Tak dapat dihitung. Kasut, berapa macam jenis kasut? Pergi saja ke satu buah kedai kasut, itu ada tulisan situ, kalau tidak salah tulisannya keluang mall lah. Oh, masuk situ, tengok kedai kasut macam banyaknya kasut. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau kasut itu satu persatu, yang ini saya pakai 1 minggu. Dari sejumlah sekian ratus, untuk menghabiskan satu persatunya itu kira-kira dalam berapa puluh tahun umur. Kecuali kalau kasutnya kita makan baru habis. Kalau nyasakan dipakai saja tidak akan habis. Kasutnya banyak sungguh, pakaiannya banyak sungguh. Binatang, tengok, dalam berapa kali kambing ganti pakaian, dalam berapa kali lembu tukar pakaian, dalam berapa kali dengan harimau dan dengan binatang-binatang lainnya robah fashion dan bentuk perhiasan yang dipakai. Itu tidak pernah berlaku. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Boleh? Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Boleh? Nyanyi? Boleh? Betul. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Manisnya madu, tak semanis senyummu. Kaulah sayang, pelitanya hidupku. Boleh? Tuh. Kambing, meh. Kelaparan, meh. Menangis, meh. Kesakitan, meh. Cari bini, meh. Dikejar, meh. Disembelih, meh. Tidak pernah berubah suaranya. Betul? Betul. Kalau tapiat, cari kambing. Suruh baca ya Hanana ya Hanan. Ajarkan kepada kambing.
Ya ibna Abdillah ya amani ya maradal kha. Jadi dia ikut kita tak berubah langsung. Awak ini macam mana? Mulut awak itu macam mana sebenarnya? Kenapa tidak seperti mulut manusia? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kawan-kawan di Mesir, ingat gak Masjid Zainal Husain, Imam Syekh Ahmad Farhat. Istawu, istaqimu wa'tadilu. Atimus safal awwal sumpal awwal. Fa in kana naqsun falyakun bis safil muakhkhar. Al-qiblatu ilal yamini qalila. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Perasaan ingat masih kata? Itu Imam Syekh Ahmad Farhat Allah yarhamu. Boleh, paling tidak dalam 50%. Imam Masjidil Haram Syekh Abdullah bin Zubair sudah meninggal. Istaqimu wa'tadilu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mirip-mirip seperti itu. Allahu akbar. Tapi dengan lembut. Kemana-mana. Pada waktu dihalau, pada waktu kesakitan, terpisah dengan anak bini, tidak pernah berubah suaranya. Suara kita boleh kita aneka ragamkan. Pakaiannya manusia bermacam-macam, kendaraannya bermacam-macam, makanannya bermacam-macam, minumannya bermacam-macam, keperluan hidupnya bermacam-macam, perabotnya bermacam-macam, dan yang terindah dan juga yang termahal, mahal-mahal kandang kambing paling habis pun dalam 3-4 ribuan. Mahal-mahal kurungan ayam paling habis dalam 300-400-an. Mahal-mahal kandangnya kerbau dan kuda paling habis dalam 5-6 ribuan. Tapi yang namanya rumah untuk manusia dalam berapa ratus ribu RM. Kendaraannya kambing tak perlu kendaraan. Tak pernah kita tengok Asia begitu mendarat di KLI 2. Ternyata yang keluar kambing. Astagfirullahaladzim. Penumpang pokoknya semuanya daripada kambing. Kapan ada pesawat untuk manusia, kereta untuk manusia, motor untuk manusia, kendaraan untuk manusia. Oke, kalau begitu manusia untuk siapa? Ini matlamat hidup. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala? Kenapa kita mengaji? Kenapa kita belajar? Kenapa kita berzikir? Kenapa kita beribadah? Sebab karena dengan potensi dan juga dengan leluasa dan kehebatan manusia, itu perlu kita korek dan juga perlu kita keluarkan. Di mana dengan kemuliaan yang Allah bagikan, Allah tidak akan mempermankan firman Allah yang berbunyi, walaqad karramna bani Adam, melainkan memang betul-betul manusia itu layak dan patut, wajar dan pantas untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sudah kita kongsikan, sudah kita sebut bentuk-bentuk anugerah dan kemuliaan yang Allah bagikan kepada manusia. Maka dengan demikian kami Allah ciptakan itu dengan kemahnya, itu dengan wishnya, itu dengan piusnya, itu dengan azuranya, itu dengan jintunya, itu dengan jin ifritnya, itu dengan tiada putonarnya, itu dengan alfatnya, itu dengan izianya, itu dengan motornya, itu kesemuanya adalah kendaraan untuk manusia. Masya Allah, tabarakallah. Untuk keperluan kita mundar mandir ke sana dan kemari, sebutkan satu persatu dan juga kita senaraikan. Setelah kita tidak dapat menghitung sejumlah berapa ciptaan Allah Jalla wa'ala yang satu persatu diciptakan untuk kepentingan manusia, planetnya untuk manusia, bulan dan matahari untuk manusia, permukaan bumi untuk manusia, teknologi
teknologi canggih untuk manusia. Begitu juga dengan peralatan-peralatan yang hebat, peralatan-peralatan yang berkualiti pun juga untuk manusia. Maka setelah kita meyakini kita memang betul-betul yang menjadi makhluk yang teristimewa, bahkan kitalah yang diberikan julukan sebagai Khalifatullah fi ardh, khalifah Allah di permukaan bumi. Tolong tunjukkan kekhalifahanmu, ubudiyahmu, pengabdianmu, kemuliaanmu kepada segenap makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Tadi saya sebutkan pada waktu kita di Madrasah Arabia Kulai, Madrasah Arabia Keluang. Tadi pada waktu azan Isya berkumandang, saya azan lagi sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sen, hafal tak azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu dengan suraunya, itu dengan masjidnya, itu dengan musallanya, itu dengan tempat sembahyangnya. Tadi saya sebutkan di sana, kalau kita buka pintunya selebar-lebarnya, kalau kita buka tingkap seluas-luasnya, tidak ada larangan, tidak perlu izin, tidak perlu permit, tidak perlu kawalan. Selebar-lebarnya, pintu gerbang terbuka, pintu masjidnya terbuka, tingkapnya terbuka, samping-sampingnya pun juga terbuka. Secara pasti kalau kita tunggu setengah jam, 1 jam, tidak akan ada satupun daripada jenis-jenis hewan yang saya sebutkan tadi yang akan masuk ke dalam masjid. Kenapa? Sebab seruan itu dikumandangkan bukan untuk kambing, bukan untuk lembu, bukan juga untuk kerbau, tapi dengan seruan tadi itu dikumandangkan untuk menyeru khalifah-khalifah Allah di permukaan bumi, untuk menyeru sang manusia yang telah menikmati segala-galanya. Aku ciptakan 1001 makanan, jenis-jenis pakaian, jenis-jenis perhiasan, keperluan, berambut, rumah, hotel, hospital, klinik, sebutkan semuanya keperluanmu. Atas alasan apa kalau kamu tidak menunjukkan ketaatan dan kesetiaanmu kepada Allah Jalla wa'ala? Jadi kalau seperti itu, kena seruan itu bukan kepada kereta, bukan kepada tingkap, bukan juga kepada dewan, bukan juga kepada kipas, bukan kepada kambing, binatang dan yang seumpamanya. Seruan itu ditujukan kepada manusia. Maka buktikan yang pada saat kita disuruh memang betul-betul kita paham dengan seruan, mengerti dengan matlamat hidup, dan juga dengan kita mengenal pasti tentang rahasia kenapa Allah memuliakan kita. Nabi kita bersabda, kullu ummati, semuanya daripada umatku akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba, akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Siapakah orang-orang yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Orang yang taat dan setia kepadaku niscayalah akan masuk surga. Wa man asani, dan orang yang durhaka kepadaku berarti dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi daripada hadis tadi itu berarti kenikmatan dengan jumlah bilangan yang tidak dapat kita senaraikan itu pada hakikatnya agar kita mampu untuk menjadi ahli surga, agar kita mampu untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala, agar dengan kita mampu untuk menunjukkan kesetiaan, bakti, taat kita dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, kepada segenap makhluk ciptaannya. Minta maaf Bing ya, terpaksa awak saya sembelih, kita sembelih kambing, lembunya kita sembelih, kerbaunya kita sembelih, ayamnya kita sembelih, itiknya kita sembelih, burungnya kita sembelih untuk makanan kita supaya kita leluasa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan non-muslim? Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama kawin, sama-sama jima. Sini jima sebut apa? Paham jima, paham? Oh, udah dewasa dah. Masya Allah, tabarakallah.
sama-sama berpakaian, sama-sama mondar-mandir, sama-sama berkendaraan. Jadi apa sih yang membedakan kita dengan non-muslim? Kita kawin, mereka kawin, kita dalam politik, mereka juga dalam politik, kita dengan bisnis, mereka juga ada bisnis, mereka cari duit, kita juga cari duit, tidak ada perbedaannya. Potensi yang seperti apa yang perlu kita garap, yang perlu kita dapatkan, dan juga yang perlu kita pelajari daripada manusia, daripada orang yang beriman. Kita inginkan matlamat daripada tarbiyah dan matlamat daripada pendidikan, agar bagaimana dengan kita mampu untuk mendapatkan jaringan-jaringan keuntungan daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku. Kebaikan-kebaikan yang boleh kita dapatkan daripada rambut, kebaikan-kebaikan yang boleh kita dapatkan daripada tangan, daripada mulut, daripada mata, daripada telinga, daripada kaki, daripada hati, daripada kepala, daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Istaqimu i'tadilu. Allahu Akbar. Nih, kebaikan daripada 10 jari tangan pada waktu kita takbir. Yang pertama pada waktu kita mengangkat tangan. Yang kedua jari tangan kita lengkungkan. Yang ketiga jari tangan yang sebelum kita renggangkan. Yang seterusnya kita hadapkan ujungnya mengarah ke arah kiblat dengan gerak takbir, dengan gerak yang bersamaan dengan tangan. Tangan kita sudah bergerak. Allahu Akbar. Baru dari dua belah tangan sudah berapa kebaikan yang kita peroleh. Itu potensi, itu kekayaan, itu pahala, itu keuntungan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita korek dan juga kita peroleh melalui jalur ilmu dan pendidikan. Yang tidak mengaji sama saja dengan seseorang yang ada kemampuan tapi tidak dapat untung. Masya Allah, tabarakallah, modalnya ada, keretanya ada, lorinya ada, kelangnya ada, lahannya ada, tanahnya ada, tapi bankrupt, tidak dapat keuntungan apa-apa. Macam itulah juga dengan manusia yang tidak tahu Allah, yang tidak mendapatkan pendidikan agama, yang tidak mengaji. Masya Allah, tabarakallah, ini daripada tangan kita boleh dapat untung banyak. Bukannya setakat keuntungan dari sudut keduniaan, memang untuk dapat duit, untuk kita mendapatkan jawatan, untuk kita mendapatkan kedudukan, untuk kita berwhatsappan, untuk kita ber-SMS-an dengan jari tangan kan, atau dengan sigo? Besarkan gambar. Tada! Dengan jari tangan, peranan jari tangan. Maka jangan sampai jari tangan hanya kita gunakan untuk Facebook, kita gunakan untuk WhatsApp, kita gunakan untuk type, antar SMS, terima dan sebagainya. Tapi juga kita gunakan untuk tasyahud isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tangan diangkat, takbir, Allahu Akbar. Hari raya, Allahu Akbar 7 kali. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Potensi, kekayaan, keuntungan, pahala daripada 7 anggota. Dengan 12 telapak tanganmu, dengan kedua lututmu, dengan kedua kakimu, dan juga tambah dengan dahi. Rambut, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Yang mempunyai rambut hendaklah memuliakannya. Masya Allah, tabarakallah. Sikat. Ada. Rambutnya pendek. Kanan terlebih dahulu. Buka, panas. Tua muda. Macam ni dulu. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. 10 kebaikan menjadi 700, sekian jumlah hitungan yang tidak terhitung. Rambut dikemaskan, dirapikan. Kanan, minta maaf kalau rambut saya tidak keru-keruan atau agak tidak mau dirapikan, tidak mau dikemaskan. Saya pun juga tak melihat sekarang nih. Kanan. Tayamun. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tatahhurihi wa tarajjulihi wa tana'uli wa fi syahni kullih. Nabi kita mendahulukan yang kanan pada waktu Nabi kita berwudu, bersuci,
pada waktu nanti kita menyikat rambut, pada waktu nanti kita memakai kasut, pastikan tuh kasut kita letakkan di sana supaya dapat pahala daripada kasut. Artinya supaya kita dapat memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing, yang sehingga dengan kita mendapatkan kebaikan daripada segala-galanya. Coba hitung pada waktu kita menyikat rambut. Satu, agar rambut kita kemas, cantik, rapi. Yang pertama, satu, agar orang tidak menyebut-nyebut, tidak mengopat, tidak mempelit, tidak berpandangan sinis kepada kita pada saat rambut kita tidak terurus. Agar jangan sampai rambut kita ini menjadi sarang kepada kutu, kepada serangga dan semut, disebabkan karena tidak terawal, tidak terjaga, tidak terperhatikan kebersihannya. Agar dengan kita mendapatkan pahala tayamun. Agar dengan kita mendapatkan pahala tayamun yang mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kanan dulu dikemaskan, dirapikan, baru kita menyikat yang sebelah kiri. Ada berapa kebaikan? Agar pada waktu kita mengambil air wudu dengan membasahi kedua belah tangan, letakkan ibu jari pada pelipis, kemudian kita sapukan ke kepala kita sampai ke tengkuk, kemudian kita patah balik ke tempat semula. Dalam berapa puluh ribu rambut, berarti dalam berapa puluh ribu kebajikan kali 10, itu paling sedikit. Allahu Akbar. Tak pandai macam tu, tak pandai juga buka paipnya, tak pandai juga nyalamkan ke dalam kolah, semua rambut kita jadi basah. Masya Allah, dapat kebaikan daripada rambut yang tidak terhitung banyaknya. Pada waktu kita menyikatnya kita dapat pahala. Pada waktu kita meminyakinya kita dapat pahala. Pada waktu kita merapikannya kita dapat pahala. Dengan niat kelihatan kemas, rapi, cantik, indah dan bagus kita dapat pahala. Kemudian nanti pada waktu kita memenuhi surat Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau grup habis kita godol rambut kita tadi itu ada dalam berapa juta atau dalam berapa ribu banyak pahala yang kita peroleh. Satu helai rambut yang tercukur dibalas 10 kebajikan kali 100.000 kali lipat karena kita mencukurnya di tanah suci Mekah. Alhamdulillah, kumur-kumur guguk bosok airnya pahala. Istinsak masukkan ke hidung, keluar hingus kotor, dapat pahala dengan istinsaknya, pahala dengan kumur-kumurnya, pahala dengan mencabut bulu ketiaknya. Tadi dicabut tak bulu ketiak hari tadi tuh. Hari Jumat bagi waktu kepada pelajar pada hari Jumat kira-kira yang dalam 1 jam 2 jam lah sebelum mereka pergi ke masjid untuk mencukur bulu-buluan yang di sekitar situ. Bulu-bulunya saja, hati-hati, bulu-bulunya saja yang dicukur, yang dikerat, yang itu jangan dikerat, bahaya, mati awak. Ngeratnya itu mati. Kalau tak mati paling warga Pakistan yang dikerat sama istrinya. Itu katanya setelah dioprit dalam 6 jam alhamdulillah boleh kembali. Tapi kalau terputus kembali macam mana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kadang-kadang kalau kamu tak baca akhbar, baca Kosmo kan? Namanya Kosmo. Baca tuh berita seorang wanita Pakistan cemburu ke suaminya atau marah ke suaminya. Pada saat suaminya lagi sedang tidurnya, dia kerat hak suaminya. Dia potong, putus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nak putuskan juga akhwat, kalau geram sungguh sama suami, potonglah telinganya, hidungnya kah, jarinya kah misalnya. Tapi jangan potongnya itu arjo, saya berharap betul jangan dikerat yang itu, sebab itu adalah nyawa dan kehidupan laki-laki daripada semua bangsa. Makanya kalau kita melihat permainan bola sepak itu ada penalti, maka dengan pemain semua tangannya ke hadapan. Kenapa? Perasaan tak? Tak ada yang letak tangan ke sini misalnya, atau tangan begitu kah, atau macam tu, atau ke dinding, tidak ada.
tangan mesti ke hadapan situ. Kenapa? Tak tahu apa yang diamankan sama mereka. Macam tu ceritanya. Sebab itu maut, itu kematian, bahaya. Masya Allah, tabarakallah. Cukur bulu-buluan yang di situ, dapat pahala. Iya, dapat pahala. Kenapa? Sebab kita ada nawaitu. Nawaitu itu daripada mana? Daripada panduan ilmu. Ikut sunnah. Khisalul fitrah. Khalqul anati, mencukur bulu-buluan yang ada di sekitar kemaluan. Natful ifti, mencabut bulu ketiak. Tek. Masyaallah, tabarakallah. Terpulang kepada abang lah. Nak cabut sekali banyak, dalam 5 menit selesai. Tapi jangan sampai terkoyak. Nak cabut satu persatu, lenguh, sakit, luar biasa. Sakitnya, deritanya juga akan jadi ganjaran pahala di sisi Allah. Cabut bulu ketiak pahala. Kenapa? Dengan nawaitu yang kita niatkan, khisalul fitrah, perkara-perkara fitrah yang perlu kita lakukan, itu ada 10. Di antaranya khitan, di antaranya mencukur atau mencabut. Ada pendapat mengatakan untuk laki-laki dicukur, sementara kalau untuk perempuan itu dicabut katanya. Kita tak boleh bayang lah macam mana kalau perempuan suruh mencabut di situ. Allahu Akbar. Tapi kalau terbiasa kita ada masalah. Bulu ketiak dicabut, janggut disimpan, misai dibuang. Tuh semuanya termasuk daripada khisalul fitrah. Jadi ada dalam berapa kekayaan yang boleh kita pungut daripada bagian anggota tubuh kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pita tahurihi, pada waktu kita berwudu kanan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kaki. Sementara pada waktu kita basuh muka, basuh secara serentak, kepala kita sapu secara serentak, telinga kita sapu secara serentak, itu tidak perlu tayamun. Watana ulihi, pada waktu kita memakai kasut, pada waktu kita memakai selepa, sendal atau apalah dengan bahasanya, pastikan ini dengan selepa kita, pastikan ini dengan kasut kita. Turunkan, masukkan, pasangkan kaki kanan kita terlebih dahulu, baru menyusul dengan kaki kiri. Itu waktu kita memakai kasut. Waktu kita menanggalkannya, tanggalkan yang kiri terlebih dahulu, baru menyusul dengan yang sebelah kanan. Lepaskan jubah, kita mulakan dengan yang sebelah kiri, kemudian menyusul dengan yang sebelah kanan. Pada waktu jubah kita gantung, kemudian kita pakai kembali. Pada waktu kita pakai jubah dengan mendahulukan tangan kanan. Keluar celana, kaki kanan, jubah, baju, tangan kanan. Pakaikan yang kanan terlebih dahulu macam tu. Pita tahurihi wa tanaulihi wa bi sya'nihi, dan juga dalam semua keadaan. Pahala daripada waktu kita memakai baju dengan mendahulukan yang kanan. Makan minum dengan tangan kanan ibadah. Berpakaian serba putih pada hari Jumat ibadah. Masya Allah. Ini nak kita korek. Kalau seandainya dengan kita hidup sebagaimana kita praktikkan dengan non-muslim, sama-sama dengan aktivitasnya, apa bedanya? Mereka kawin, kita pun juga kawin. Mereka melakukan hubungan intim, kita juga melakukan hubungan intim. Tidak ada perbedaannya. Dari sudut situ tidak ada perbedaan, tapi perbedaan yang ketara nawaitu, agar kita dapat keturunan, agar kita mampu untuk memperbanyak zuriat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan kita terpancing naluri hasrat keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat, kepuasan yang lebih puas. Saat ketika nanti dengan kita menikmati hubungan tersebut di dalam surga, agar dengan kita mampu untuk menyalurkan nafsu kita secara halal, agar dengan kita mampu untuk menundukkan pandangan kita. Wa fi buqti ahadikum sadaqah. Sahabat Nabi kita menjadi kaget. Nabi kita bersabda, dan juga pada kemaluanmu engkau mendapatkan pahala sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu wa biha sadaqah. Apakah pada waktu kami, bahasa sini buat proyek kan? Pada waktu kami melakukan hubungan intim, kami dapat pahala. Nabi kita bersabda, ara'aita, bagaimana kalau hubungan itu berlangsung secara haram, tidakkah dia terbabit kepada dosa kesalahan? Maka pada waktu tersalurkan secara halal, orang kafir hanya semata-mata nafsu, orang kafir hanya semata-mata syahwat. Hubungannya tidak jauh berbeda dengan binatang yang dengan kita sama-sama menikmati, tapi dalam waktu yang sama kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada matlamat, tujuan dan target kita di
dididik dengan ilmu agama agar dengan kita dapat mengutip, dapat meraih, dapat mengumpulkan, memperolehi kebaikan-kebaikan yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Pakaiannya di waktu kita berpakaian, makanannya di waktu kita makan, minumannya di waktu kita minum, kendaraannya di waktu kita berkendaraan. Masya Allah, tabarakallah, tidurnya pada waktu kita tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Itu dengan bacaannya, tidur dalam keadaan suci dan bersih, baca ayat kursi, baca amanar rasul, baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Lebih afdal baca kulhu, tiup kedua belah telapak tangan, kul a'udzu birabbil falaq sampai habis, kul a'udzu birabbin nas sampai habis, tiup, sapukan ke kepala, ke muka, kemudian pada seluruh anggota tubuh kita. Itu pada waktu kita tidur. Ini kekayaannya akan kita gali bersama daripada ilmu, agar dengan anggota tubuh kita menjadi asbab kebajikan dan kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. 10 menit terakhir. Loh, kalau ada soalan silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebaikan yang kita peroleh daripada anggota tubuh. Tadi saya katakan manusia makhluk yang membebankan. Untuk bikin rumahnya perlukan uang dalam ratusan ribu Rm. Untuk kendaraannya kalau beli kereta mungkin dapat dalam 5-6 ribuan. Motor kalau dengan kereta, kecuali kalau second hand. Kalau keretanya baru, paling murah Izia harganya dalam 24.000 Rm. Yang lengkap 40 ribuan. Alza 60 ribuan. Maybe 40 ribuan. Izura 70 ribuan. Perdana yang modelnya seperti Honda Accord 110 ribuan. Tanya saja. Tak payah beli, tanya aja. Itu baru kereta buatan tempatan. Kalau sudah level kedua, Masya Allah tabarakallah, Panza 70 ke 80-an, Vios 80-an ke 95-an, City, Honda City dalam 80, 90, 95-an. Kalau sudah dengan Innova 110, kalau sudah dengan Honda Accord dengan CR-V 150, Petonar 160. Itu yang baru lagi Mitsubishi 162,800. Wah, tuh poin 800. Cantik modelnya, lawa sungguh. Tadi saya tengok dalam akhbar. Camry 170-an yang baru. BMW 3400-an. Lexus 3400-an. Ferrari 2 jutaan. Lamborghini 4 jutaan. Bugatti 10 juta tidak kurang. Mahal loh, mahal. Masya Allah tabarakallah. Itu untuk kendaraannya. Makanannya udah saya sebut macam-macam. Pakaiannya macam-macam. Kerudungnya macam-macam. Perhiasannya, ya Allah, susahnya nih bini. Yang di hidung, ada di telinga, perhiasan, di leher, perhiasan, tangan, perhiasan, kaki, perhiasan, sini beras, sampai habis tempatnya diletakkan di mana? Sini sudah, 2, letak kepala 2, letak belakang 3. Ya Allah, masih belambah lagi tidak habis. Bila gilirannya akan dipakai sama mereka. Pakaian 3-4 almari penuh. Laki-laki, kain, macam-macam jenis. Gajah duduk, gajah berbaring, gajah bertelantang, gajah berjalan. Itu pakaian. Oke, paham? Bagian anggota tubuh manusia sudah belajar pakai baca apa sini? Baca kitab pakai. Kita pakai. Fikah pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling kecil saja, mata Nabi Syuja, Matul Ghaya wa Takrib, Dul Qasim, Hasyabah Jore, ya Natul Talibin. Atau tak baca kitab tuh? Hak kerajaan enggak? Yang mana satu? Sudah pernah baca kitab jinayat tak? Pernah. Bab jinayat. 2 lubang hidung.
100 ekor onta. Sebelah tangan 100 ekor onta. 12 tangan, sebelah tangan 50 ekor onta, 20 tangan 100 ekor onta, 100 ekor onta. Kalau kita kalikan 3.000 RM saja, itu tidak kurang daripada dalam 300.000 untuk 2 lubang hidung. Mulut, bibir ada 2, bibir atas 50 ekor onta berarti 150.000 RM. Bawah pun juga 150. Handphone dimatikan dan jangan bersimbang. Akhwat yang di sana. Saya kata tinggal 10 menit saja lagi. Saya dengan semangatnya tak mau dicemarkan majlis yang jarang-jarang kita bertemu di sini. Saya tidak minta dimuliakan, tapi kita masing-masing hormat menghormati. Belajar adab dalam majlis-majlis yang seperti ini. Matikan handphone, jangan ada hubungan dengan komunikasi luar, supaya kita ditantap dengan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Kembali, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kedua belah kaki 300.000 RM. Kedua daun telinga 300.000 RM. Kemaluannya bang. Hak yang datangnya itu 300.000. Tes yang 2 bijinya tuh 300.000. Hak sebelah 450. God labang main-main tendang-tendang pelan, terangkat badannya sampai pecah tis-tisnya kedua-duanya. Abang kena bayar fidyah, kena bayar dia 100 ekor onta. Nilainya tidak kurang daripada dalam 300.000 an. Dengar, gerak songgo, kamu dikurang asam, bang, dia pukul telinganya, hilang pendengarannya. Telinga masih utuh tapi tidak mendengar. Fidyah, dia kabela 100 ekor onta. Atau juga kita kratik, cuk, kedua belah mata sampai buta 100 ekor onta. Mahal. Oke, sepakat? Mulusani mahal? Isura berapa harganya? 70-an ribu saja, 69.000. Wish 155. Estima dalam 200-an, Alphard dalam 300-an, Lamborghini dalam 4 jutaan. Tapi dengan manusia kalau kita totalkan, selain daripada kemuliaannya di sisi Allah, ini dengan potensi anggota, teknologi dengan otaknya manusia. Kekayaan, duit, harta, politik, jabatan, model, fashion, semuanya dengan otak manusia. Nih lihat, sehingga segala-galanya kita manfaatkan dan juga kita gunakan untuk keperluan hidup. Masya Allah, tabarakallah. Apakah dengan tenaga, dengan tangan, dengan kaki, atau juga dengan mulut, dengan telinga, dengan hidung, atau juga dengan akal, yang sehingga kita mampu untuk memanfaatkan dunia buat kepentingan kita sehari-hari, untuk keperluan tamadun dunia dan kehidupan kita, dalam rangka untuk kita menghabiskan waktu hidup di permukaan bumi. Oke, ini terakhir, semua kalian paham. Ya Allah. Kalau macam itu manusia, tadi tegelak atau dengar pada waktu saya katakan Asia mendarat di KLII 2, ternyata pada waktu dibuka sama pramugari pintu pesawat, yang keluar lembu, kambing, kucing, kerbau. Rupa-rupanya pilotnya pun kerbau juga. Jadi seperti itulah lebih kurangnya yang pada saat manusia yang potensinya, yang nilainya dan mahalnya seperti itu, sobo-sobo nyanyi, sobo-sobo senam aerobik, sobo Jumat, disco, dangdut, tidak tahu malam Jumat hitam manis, pandang tak jemu, seperti Ustaz Kamali lah hitam manis orang. Itu seperti Imam nih, mata manis juga orangnya. Yang hitam manis datang menjelma. Kalau hanya untuk menyanyi, kalau hanya untuk sukan, kalau hanya untuk senam aerobik, kalau cuman hanya untuk hiburan, untuk seni, tidak jauh berbeda dengan seseorang yang bawa Lamborghini, atau juga dengan Ferrari, atau dengan kereta mewah seperti dengan BMW 740. Harganya tidak kurang daripada dalam 1,5 juta
untuk mengutip kelapa sawit. Lamborghini, buka pintunya, sawit penuh di dalamnya. Ada sawit, ada bata, ada pasir, ada tanah. Agak-agaknya, bang, coba bagi jawaban. Kalau seandainya seseorang beli kereta bagus, mewah, canggih, teknologi modern, katakan saja dengan kereta yang dibelinya tadi itu harganya tidak kurang daripada dalam 300 ribuan RM seperti jenis Alphard. Tapi ternyata dia gunakan kereta mewah tadi itu untuk membawa bata, untuk membawa kambing, untuk membawa ayam, untuk membawa edik. Agak-agaknya orang yang semacam itu kita katakan apa? Hah? Apa bang? Subur bang? Hah? Sehat? Nah, tidak sehat bang. Tidak waras, betul. Gila tuh bang. Itu orang gila. Kalau dengan seumpama pesawat digunakan untuk kita mengangkut seumpama tanam, bata, sawit dan yang sejenisnya. Nah, macam itu juga dengan potensi manusia. Seketika waktu di malam hari terhabiskan dengan hiburan, terhabiskan dengan sukan, terhabiskan dengan olahraga. Tidak jauh berbeda kalau penggunaan terhadap bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Tuh dengan mulutnya nyanyi melulu, tidak pernah menyanjung dan memuji baginda Nabi, dan juga tidak pernah berzikir. Waktunya habis dengan stadium, kelab malam, kelab-kelab hiburan. Kemudian dengan peluang dan kesempatannya dihabiskan untuk sukan, untuk senam aerobik, jogging dan yang seumpamanya. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan matlamat hidup. Ada dengan seseorang yang hidupnya hanya semata-mata untuk sukan, untuk bola, siang bola, malam bola, siang pagi dengan hiburan, malam dengan hiburan, sahur dengan hiburan. Dulu pernah saya naik satu bus daripada Kedah menuju Kuala Terengganu. Nama bus itu, nama syarikat itu Etiza. Sepanjang malam, kalau kita di Mesir dengan pemandu Mesir, sepanjang malam, Isma'uni a'ulukum itu lagu Wada Jazairiyah. Ya Allah, sepanjang malam nyanyi saja. Jadi kalau seandainya kita ini orang soleh, kalau seandainya kita orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, akan ada teguran. Mungkin itu daripada kereta, mungkin itu daripada jok, mungkin itu daripada taya, atau daripada mana saja. Alihada khuliqta, apakah untuk yang seperti ini kau diciptakan oleh Allah? Amlihada umirta, atau untuk perkara yang seperti ini kau diperintahkan? Kesimpulannya, tujuan kita mengaji dan belajar agar kita dapat memanfaatkan potensi yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, dan juga dengan semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Pakaiannya untuk ibadah, ekonominya untuk ibadah, politiknya untuk ibadah, rumah tempat tinggalnya untuk ibadah, kekayaannya untuk ibadah, duitnya untuk agama, hidupnya untuk agama, peluangnya untuk agama. Dan juga untuk kita mengembangkan yang baik, untuk kita memasyarakatkan yang baik, untuk kita mendapatkan yang baik, untuk kita mengumpulkan yang baik, agar dengan kita terhimpun dan terkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan penghulu yang paling baik nanti pada hari kiamat. Itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal Ayyana, Ashtuqna lik Hawana dana, Wal hawana dana. Ya Taibah, Ya Taibah, ya lah kompangnya. Ya Dawal Ya Ashtuqna lik Wal hawana dana, Wal hawana dana.
Yang mudah saja. Busra lana ada? Busra lana minal muna zalal ana wa falhana والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفالهنا من المنى زال العنا يا طيبة ماذا نقول وفيه قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيه قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول زيارة لحبيبنا بشرى لنا إن المنى زال يا طير ظلتنا ثقال وشنفا أسمى قنا يا طير ظلتنا ثقال وشنفا أسمى قنا وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا بشرى لنا زال العنا وفالهنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى زال العنا وفالهنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita sampai pada pukul 10.40 insyaallah. Silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz, ada beberapa soalan pada ini dan saya akan ringkaskan untuk Ustaz. Yang pertamanya berkaitan dengan sempena Ramadan ini, apakah amalan afdal yang dilakukan pada bulan Ramadan dan adakah amalan yang bid'ah yang mungkin saya boleh terangkan yang kita tak tahu? Allah ya arhamar rahimin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan man taqarraba bi khaslatin minal khair, dan barang siapa mendekatkan dirinya dengan jenis-jenis kebajikan maka sama dengan ibadah fardu yang kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan itu sama dengan 70 kali ganda ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Nabi kita bersabda man taqarraba bi khaslatin minal khair. Jadi situ tidak ada pembatasan, tidak ada sukatannya, tidak ada batasannya, terserah dengan kebaikan yang seperti apa. Apakah kira-kira dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan iftarnya, dengan morehnya, dengan dermaknya, dengan zakatnya, dengan sembahyangnya, dengan zikirnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi kita bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa bangkit qiyam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan yakin mengharapkan kejaran pahalanya daripada Allah,
maka itu akan menjadi keampunan terhadap dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Nabi kita bersabda, man shoma Ramadan, riwayat man qama Ramadan, riwayat man qama Lailatul Qadri. Jadi secara amnya tidak ada pengkhususan tentang amal ubudiyah di sepanjang bulan Ramadan, semuanya baik dan semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala tentang balasan dan juga dengan pahalanya. Tapi di antara daripada yang terbaik daripada sejumlah sekian amalan, itulah dengan menghatamkan atau dengan membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i khatam 2 kali khatam pada tiap malam atau pada tiap hari bulan Ramadan, sehari di waktu siang dan juga sehari di waktu malam. Kalau dengan bahasanya, mereka lah yang patut untuk dikatakan kaki ibadah, kaki tilawah, kaki zikir, kaki salawat. Kalau dengan kita patut diberikan gelar kaki WhatsApp, kaki Facebook, kaki SMS, kaki WhatsApp. Itu gelaran yang sesuai dengan kita. Hatta di dalam masjid di bulan Ramadan pun kita masih disibukkan dengan peralatan-peralatan komunikasi yang seperti itu. Jadi siang harinya dengan puasa, iftar membukakan orang ramai, malam harinya dengan qiyamul lail, salatul qiyam ya sahabakumullah. Itu Mekah, Madinah dan di sekelilingnya. Di Indonesia, Malaysia kata sebagian bid'ah dhalalah, tak boleh macam tu. Langsung saja kubur Allahu Akbar, tidak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Bid'ah dhalalah dengan salawatannya, bid'ah dhalalah dengan seruannya, bid'ah dhalalah dengan kunutannya, bid'ah dhalalah dengan tahlilannya. Oh, terus sangat kalian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tadi saya sambil makan sambil bercanda, bergurau dengan kawan-kawan. Jadi sedikit itu hadisnya dhaif. Kunut hadisnya dhaif. Tahlilan hadisnya dhaif. Ziarah kubur, baca Quran atas kubur, baca Yasin, hadisnya dhaif. Baca Yasin pada malam Jumat, hadisnya dhaif. Jadi kata teman saya, ini yang sahih. Akhirnya berlaku ketegangan di masyarakat. Apa masalahnya kalau memang hadisnya dhaif sekalipun? Ini kan amalan sunnah. Ini bukan ketentuan hukum hakam wajib. Kalau untuk ketentuan hukum hakam wajib memang tidak boleh dengan hadis-hadis yang lemah. Tapi kalau hanya setakat untuk fadhailul a'mal, untuk manakib, atau juga yang seumpamanya ulama-ulama kita dahulu bertasahul, boleh-boleh saja dengan kita berpanduan dengan hadis-hadis yang lemah. Jadi jangan remang-remang pertanyaan seperti itu. Sebutkan apa kira-kira yang dikatakan bid'ah pada bulan Ramadan. Apakah kira-kira dengan menghatamkan Al-Quran pada tiap waktu? Sebab ada di antara daripada kita-kita di sini mengatakan mana ada orang boleh puasa saban hari, ataupun juga mana ada dengan seseorang melaksanakan puasa dahan sepanjang beberapa tahun. Mana ada dengan seseorang yang khatam Quran pada tiap malam. Bagaimana tidak ada? Mungkin kalau dengan kalian kita tidak mampu. Mungkin kalau dengan kita tidak mempunyai leluasa untuk melaksanakan ibadah yang semacam itu. Sementara di kalangan salafun saleh, jangankan hanya untuk melaksanakan sembahyang tahajud pada sepertiga malam yang terakhir, justru daripada beberapa riwayat yang saya temukan, di antaranya dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man, di antaranya dengan Imam Malik rahimahullah taala, itu tidak pernah tidur malam. Jadi dengan sembahyang subuh bersambung dengan wudu sembahyang isya. Salah seorang daripada murid beliau, nama beliau Abul Qasim, itu hanya mendapatkan peluang waktu untuk bertalaki dan mengaji dengan Imam Malik pada waktu ghalas, sebelum qamat dikumandangkan. Jadi kira-kira dalam 10-15 menit sebelum qamat berkumandang, beliau punya kesempatan untuk bertalaki ilmu, mengaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika sang murid Muhammad bin Qasim tadi itu tertidur di beranda rumah Imam Malik rahimahullah taala.
taala, Imam Malik lewat pergi ke masjid yang pada waktu itu dikejutkan dan dibangunkan oleh jariyah, hamba sahaya beliau yang berkulit hitam. Langsung saja Muhammad bin Qasim tadi itu dikejutkan. Bangun. Itu Tuk Guru awak dah pergi ke masjid dah. Tuk Guru awak selama 47 tahun tidak pernah tidur malam. Kata mereka itu mustahil. Apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Itu sebagai satu karamah, anugerah yang Allah bagikan kepada mereka. Saya berikan satu gambaran perbandingan yang sangat sederhana. Pernah dengar cerita Nabiullah Yusuf? Pernah. Kan pada saat ketika itu wanita-wanita Madinah bahasa sana ngomongnya tidak keru-keruan, diomongin, dicebut-cebut, diperdi, dicerca, dicaci maki. Wa qala niswatun fil madinati imratul azizi turawidu fataha an nafsihi. Itu kan ayatnya lebih kurang? Bukan lebih kurang, tidak boleh lebih kurang. Betul ayatnya. Jadi wanita-wanita Madinah memberi itu dia dengan istrinya Azizul Misra, merayu, membujuk Nabiullah Yusuf untuk main melakukan hubungan di luar nikah. Tapi alhamdulillah yang dengan Nabiullah Yusuf langsung menolaknya, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya ila akhiril ayat. Falamma sami'at bimakrihinna, seketika Sayyidatuna Zulaikha mendengar dengan ucapan, omongan, percakapan, perlian yang masuk dalam Facebook dan dalam media massa. Kalau di zaman kita sekarang ini, arsala ilaihinna wa'atadat likulli wahidatin minhunna sikin. Muttaqa'ah. Jadi dipanggil, dijemput semuanya untuk datang untuk menikmati sajian buah mangga yang sudah masak. Masing-masing disediakan tempat duduk dengan buah mangganya dengan pisau yang tajam. Jadi setelah mangga di sebelah kiri, pisau di sebelah kanan, maka Siti Zulaikha memerintahkan kepada Nabiullah Yusuf supaya keluar. Jadi diperintahkan untuk keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Pada waktu Nabiullah Yusuf keluar, semuanya tergugah dan terpukau. Akbarna, agung dan besarnya, indah dan cantiknya. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah merupakan salah satu daripada malaikat Allah Jalla wa Ala. Jadi akbarna hunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Mereka hiris-hiris, mereka potong-potong tangan mereka. Tak perih kah? Tak sakit kah? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Baru menyaksikan ketampanan daripada seorang makhluk, ternyata sudah tidak terasa tangan dipotong dan iris-iris seperti itu. Bagaimana seumpama dengan Imam Asy-Syafi'i, dengan seumpama Imam Abu Hanifah dan Nu'man, dengan seumpama Imam Malik, dengan seumpama Sa'id bin Musayyib, dengan seumpama ulama-ulama kita lainnya, seketika mereka berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar, yang dengan rintihannya, dengan ratapannya, dengan tangisannya, dan juga dengan munajatnya. Jadi kata salah seorang daripada mereka, betul-betul aku merasa sedih, betul-betul aku merasa terharu, betul-betul aku merasa kecewa. Saat ketika fajar sudah terbit, sebab itu akan mengakhiri peluang waktu untuk aku berdialog, untuk aku berbual-bual dengan Allah Jalla wa'ala. Itu Salafi dengan Wahabi hampir tidak percaya. Tapi Salafi yang tidak percaya itu Salafi kita di sini saja. Wahabi yang hak Makkah itu oke-oke saja, boleh. Jadi kita Wahabi kita ini ikut siapa sebenarnya? Imamnya Wahabi itu siapa sebenarnya? Sedangkan kita tahu Wahabi itu adalah kumpulan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi dengan di tempat kita ikut kepada siapa? Kalau ikut kepada mereka yang di sana azan 2 kali, sini azan 1 kali saja. Yang kalau dengan di sana masih ada permulaan salatul qiyam ya sabakumullah. Di sini tidak boleh. Di sana qunut masih diberikan peluang, di sini qunut menjadi bid'ah dhalalah. Coba satu persatu, waktu tinggal 10 menit saja lagi. Allah, jangan tanya bab-bab Wahabi itu, jangan. Jangan tanya bab-bab bid'ah, nanti habis waktu kita.
Cari yang lain-lain saja tentang apa saja lah. Jangan diisti, jangan hijau biru pun juga jangan. Nah, yang lain-lainnya lah. Seterusnya mungkin tentang bersalaman. Bagaimanakah cara paling baik untuk bersalaman dengan orang tua yang nak salam dengan dia berlainan jantina? Dengan berlainan jantina. Allah. Ini penanya ini laki-laki atau perempuan kah? Kalau seandainya penanya itu adalah laki-laki, maka kita laki-laki terlepas daripada jenjang usia, menurut pendapat yang muktamad kita tidak boleh bersalaman dengan perempuan dengan wanita secara mutlak. Tua muda, besar, tua muda, atau juga yang sudah berumur, yang masih bujangan, atau juga dengan ibu tunggal, itu tidak ada perbedaan. Jadi baik seusia mak kandung kita tetap kita tidak boleh menyalaminya. Tapi kalau seandainya dengan kita ingin mengambil pendapat yang agak ringan sedikit daripada kumpulan ulama itu di kalangan ulama Malikiyah juga di kalangan ulama Hanafiyah membolehkan dengan kita laki-laki bersalaman dengan perempuan yang sudah berumur, yang sebaya usia mak kita 60-an ke atas, atau tuh misalnya dan 60 dan 70, itu tak apa-apa ikut pendapat baik kita pada masa usia remaja atau pada usia 30-an, 40-an atau tua sama tua tidak ada bedanya. Tapi kalau sebaliknya tidak ada khilaf. Yang sebaliknya seperti apa? Tidak ada dalil, tidak ada pendapat di kalangan ulama yang membolehkan perempuan bersalaman dengan laki-laki yang walaupun dengan laki-laki tua. Tidak ada kaul perempuan muda bersalaman dengan laki-laki yang walaupun dengan laki-laki yang sudah berumur. Udah 70 dah. Udah 80-an. Udah telonde dah semuanya. Itu pun tetap tidak boleh. Apa bedanya? Kenapa dengan perempuan boleh-boleh saja kita salami kalau perempuan itu sudah berumur? Kenapa perempuan muda tidak boleh menyalami laki-laki yang sudah tua? Di sini perbedaannya. Kalau dengan perempuan, bang, saya tidak menyarankan. Tapi kalau seandainya ada dengan seorang pemuda pada masa usia 20-an, kawin dengan perempuan daripada usia 60 tahun ke atas, itu confirm dan kemungkinan besarnya mungkin dalam 100% istri tidak akan hamil. Tapi kalau seandainya tuan yang sudah berumur 90 tahun tapi masih bertenaga, itu kita kawinkan dengan perempuan darah, perempuan gadis yang pada lingkungan usia 25 tahun. Insya Allah selepas 1 tahun, Allah cucu tuan, toh itu anak pertama. Allah Akbar, anak pertama. Tuan dah 80 dah. Tapi Tuan masih aktif lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Nah itu bedanya. Satu, akhwat tak boleh cemburu. Loh, kenapa dalam Islam perempuan tidak boleh kawin sampai 4? Laki-laki boleh kawin sampai 4. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau perempuan punya suami 4 betul, bu suami yang 4 tadi itu. Tidak akan ada yang selamat jika mati keempat-empatnya, atau juga antara yang berempat tadi itu yang sudah cedera, yang sudah luka, mungkin pengunjungnya akan meninggal dunia. Di samping kalau pada tuh laki-laki punya istri 4, dalam 1 tahun laki-laki itu boleh punya 4 orang anak. Tuh, pikir dulu, jangan sebelum jawab betul-betul. Pikir dulu, betul tak? Yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik budi pekertinya, dinikahinya ketiga-tiganya. Insya Allah dalam setahun ketiga-tiganya boleh hamil, dan selepas 1 tahun dia boleh dapat 3 orang anak laki-laki atau perempuan. Bagaimana kira-kira kalau perempuan punya 4 orang suami? Apakah mungkin perempuan itu akan hamil 4 orang anak dalam 1 tahun? Keluar yang pertama, kembar yang kedua, kembar yang ketiga, kembar yang keempat. Panggil, bang, abang, 4 kali, bang, 4 orang. Ini ambil anak abang nih, abang. Wah, ini abang punya, ini awak punya. Tak ada, tak boleh.
Itu bedanya. Itu bedanya perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki istri boleh kawin sampai 4, sebab dalam setahun kita boleh punya 4 orang anak. Perempuan tidak demikian, sebab perempuan kalau pada waktu sudah hamil, rahimnya tertutup, maka hubungan yang selanjutnya itu sudah tidak ada arti dan juga sudah tidak memberikan kesan apa-apa. 5 menit. Satu lagi terakhir. Ya Allah, alhamdulillah. Kali ini soalan daripada muslimat. Adakah sah air wudu yang diambil oleh wanita yang haid? Dengar. Mungkin kekeliruan ini muncul wujud daripada perempuan atau laki-laki dalam keadaan janabah. Kalau pada waktu kita dalam keadaan junub, sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur dan sebelum kita jima kembali, maka disunatkan dengan kita mengambil air wudu, gitu kan? Sebelum tidur, wudu dulu. Antum apa angguk-angguk? Belum pernah buat apa-apa lagi. Kan yang kawin nih. Ini junub ceritanya junub. Bukan, sebab sudah dewasa dah. Tak mesti junub itu daripada jima. Junub tu kadang-kadang daripada inzal, termimpi misalnya, ya Allah termimpi kawin, mimpi pelukan, mimpi ciuman dan sebagainya sehingga sampai kakak, apa kakak, terpancun lah. Paham susah. Mana dah 15 tahun umur masih tak paham lagi. Khair. Berarti kita dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, pertanyaan, ya Rasulullah, bolehkah saya tidur waktu dalam keadaan janabah? Nabi kita bersabda, iya, kalau selepas kamu mengambil air wudu. Berarti sebelum kita tidur, makan, minum, jima kembali, sunat dengan kita mengambil air wudu terlebih dahulu. Maka oleh perempuan-perempuan dalam keadaan uzur yang dengan mereka ingin juga berwudu sebelum tidur, maka itu hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, hukumnya tidak sah. Kalau dengan niat raf'ul hadas, kalau dengan niat mengambil air wudu, apa bedanya dengan janabah? Kalau dengan janabah, akhwat, orang yang di waktu dalam keadaan junub, bila masa dia boleh mandi junub, bila masa dia sudah mampu untuk mengakhiri hukum janabahnya. Tapi tidak demikian hanya perempuan di waktu uzur. Di waktu itu dia tak leluasa, kena tunggu sampai habis, sampai ke penghujung minggu, sampai hari yang ke-10, sampai hari yang terakhir, baru dia boleh mandi. Jadi perbedaan hukum, kenapa ulama mengatakan tidak boleh, haram hukumnya perempuan mengambil air wudu pada masa dia uzur. Sebab kalau dengan niat nawaitu tahara, apa yang nak dibersihkan. Kalau dengan niat nawaitu raf'al hadas, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas-hadas yang macam mana yang nak diangkat. Sedangkan dengan hadasnya atau hadas besarnya itu masih ada, sedangkan dia masih uzur. Tapi kalau di waktu kita dalam keadaan junub, kita mempunyai leluasa untuk mengakhiri detik-detik waktu kita dalam keadaan junub, itu dengan melakukan mandi untuk mengangkat hadas besar. Habis. Ada satu je lagi, bonusnya satu. Jadi, insyaAllah ni benar. Apa kata-kata nasihat yang berguna untuk rakan-rakan yang sering ditimpa musibah dan mula goyah imannya? Allah. Satu buah hadis diriwayatkan. Allah berencana untuk mengangkat martabat, memberikan satu anugerah kemuliaan kepada seseorang. Tapi dengan seseorang tadi itu tidak dapat mencapai martabat maqam yang Allah cadangkan, anugerah yang Allah takdirkan kepadanya dengan amal ibadah, dengan amal salih yang dia lakukan. Seseorang Allah nak bagikan satu kedudukan, suatu maqam, suatu anugerah kepada seorang hamba. Tapi dengan hamba tadi itu tidak mampu untuk mencapai kedudukan dan juga dengan kemuliaan yang istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala, itu dengan amalan yang dilakukannya. Sehingga Allah capaikan seseorang tadi itu dengan musibah yang menimpa kepada keluarga dan juga kepada keuangannya.
Kadang-kadang mungkin untuk kita menjadi wali Allah melalui jalur ibadah. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaratuhu 'alaihi wa la in wa iza taqarraba ilayya bin nawafil ahbabtuhu wa iza taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil kuntu lahu sam'a wa kuntu lahu basara. Makna hadis riwayat yang lain, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yusmi'u biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa yadahu alladhi yabtishu biha ila akhiril hadis. Jadi daripada makna hadis tadi itu, untuk kita menjadi sang kekasih Allah Jalla wa'ala, itu justru diantara daripada asbab musababnya dengan memperbanyak ibadah sunat. Tapi ternyata kita tidak demikian. Allah capaikan juga kita untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi kekasih Allah Jalla wa'ala, itu dengan perantahan musibah, cobaan, ujian, malapetaka yang menimpa. Waktu kita sudah habis. Saya simpulkan, untuk kita dapat membeda-bedakan yang namanya ujian, yang namanya musibah, yang namanya azab dan malapetaka daripada Allah Jalla wa'ala. Disebut ujian itu kalau menimpa kepada orang-orang yang baik, ibadahnya bagus, komitmennya bagus, ubudiyahnya istiqomah, tulus ikhlas karena Allah, tapi mendapatkan cobaan, itu disebut dengan cobaan dan ujian. Sementara dengan seseorang yang separuh-separuh, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baik, kadang-kadang dalam keadaan yang sebaliknya, itu ulama mengatakan berupa tsunami, gempa bumi, gunung berapi, banjir, itu adalah sebagai peringatan daripada Allah. Tapi kepada yang ketiga, yang hidupnya tidak keru-keruan, samsing, nakal, kurang asam, kurang garam, maksiat, kemungkaran, kaki cudi, kaki perempuan, kalau seketika Allah timpakan sebagian daripada ujian atau musibah malapetaka, ulama mengatakan itulah deposit. Itu adalah pendahuluan balasan Allah kepadanya pada waktu dia di dunia. Dah ngantuk, udah letih, bukan saya, kalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tim lana bikamalil iman ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.
Sangin ya. Assalamualaikum. Sangin. Gua bisa baca dalam. من ثنيات